Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Agustin dengan NIM 201201963, lokal PAI 3G, mata kuliah Psikologi dan Perkembangan Anak. 8 tahap pertumbuhan manusia mulai dari kandungan hingga lansia. Manusia melewati proses pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Tahap pertumbuhan manusia terjadi mulai dari dalam kandungan, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Selain menjalani perubahan secara fisik maupun berpikir, motorik, emosi, dan sosial juga ikut berubah. Hal ini berbagi ke dalam beberapa tahapan yang terus berlanjut hingga tutup usia. 1. Fase prenatal atau dalam kandungan. Fase prenatal merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan, terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. Fase kedua yaitu fase bayi. Fase bayi dibagikan berdasarkan usianya. Newborn 0 hari sampai 1 bulan. Infant 1 bulan sampai 1 tahun. Toddler 1 tahun hingga 3 tahun. Pada tahapan pertumbuhan manusia ini, bayi sangat tergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi, sensorik dan motorik, maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, popoknya penuh hingga kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka anak akan semakin pandai bicara, bernyanyi hingga gerak motorik seperti menendang bola. 3. Fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri, seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, seperti belajar, membaca, dan menulis. 4. Yaitu fase kanak-kanak tengah dan akhir pada masa. Pertumbuhan manusia berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga terlihat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman dan di sekolah, mulai memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, si kecil akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. 5. Fase remaja. Fase remaja adalah tahap pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Sebenarnya prepubertas sudah terjadi pada usia 7-8 tahun dan sudah masa pubertas akan selesai pada usia 14-15 tahun. Lalu masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri, akan berpikir secara lebih logis tapi memiliki perasaan yang sensitif. Selain itu, remaja umumnya lebih senang menghabiskan waktunya bersama teman. 6. Fase dewasa muda. Fase dewasa muda berlangsung sekitar usia 19-40 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun orang lain, dan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatan Anda. 7. Fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40-60 tahun. Pada masa ini, Anda berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun kondisi ini Anda tidak seprima sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. 8. Fase lansia atau dewasa akhir. Lansia mengalami penuaan.
Fase lansia ditandai dengan proses penuaan. Fase dewasa akhir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, masa tumbuh berkurang sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia juga mengalami kemunduran. Anda mungkin tidak mudah memahami perkataan seseorang. Aktivitas menjadi terbatas dan kurang kecekatan. Selain itu, lansia cenderung berfokus pada spiritual untuk bersiap menghadapi kematian.